Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Fajaria dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Analisis Pemahaman Konsep Rangkaian Listrik menggunakan Determining and Interpreting Resistive Electric Circuit Concept Test atau DIREC versi 1.2 di sekolah menengah atas, yang dibimbing langsung oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama Bapak Sudirman SPD MSI dan yang kedua Bapak Dr. Sardianto MS MSI MPD. Memahami konsep merupakan tahapan yang mendasar dan penting dalam serangkaian pembelajaran. Tidak hanya dalam pembelajaran fisika, konsep juga dibutuhkan dalam setiap pembelajaran yang lainnya. Materi atau konsep di sekolah dalam beberapa jenjang pendidikan itu memiliki tingkat kesukaran yang beragam, mulai dari yang mudah, sedang, dan sukar. Keberagaman tingkat kesukaran seperti inilah yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penafsiran terhadap materi atau konsep. Dan kesalahan penafsiran ini dapat menyebabkan miskonsepsi. Pemahaman konsep memungkinkan seseorang untuk mentransfer fenomena dengan cara yang jelas berbeda dalam pembelajaran sains. Salah satu cara pembelajaran untuk memahami konsep adalah dengan menggunakan suatu analogi. Analogi ini diyakini dapat membantu siswa belajar dan memberikan visualisasi konsep-konsep abstrak. Salah satu contoh analogi dalam materi kelistrikan adalah air yang mengalir di suatu lintasan air itu sama seperti arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian listrik. Nah, sulit bagi siswa sekolah untuk memahami analogi tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa kita tidak dapat melihat pergerakan listrik mengisi dan membawa elektron di dalam sebuah kabel listrik. Penyampaian konsep fisika abstrak seperti inilah yang membutuhkan visualisasi nyata dan tidak hanya dijelaskan dalam bentuk verbal di dalam kelas. Pemahaman konsep harus menjadi salah satu penelitian yang signifikan dalam bidang sains. Untuk mengatasi kesalahpahaman konsep, maka dari itu saya mencoba untuk melakukan sebuah penelitian terhadap pemahaman konsep peserta didik pada materi rangkaian listrik arus searah dan dilaksanakan di sekolah menengah atas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat pemahaman konsep peserta didik pada materi rangkaian listrik arus searah dengan menggunakan DIREC versi 1.2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman konsep peserta didik pada materi rangkaian listrik arus searah menggunakan DIREC versi 1.2. Adapun batasan masalahnya, yang pertama adalah dalam meneliti pemahaman konsep siswa, peneliti hanya mengambil materi rangkaian listrik arus searah di SMA kelas 12 semester 1. Dan yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep peserta didik pada materi rangkaian listrik arus searah dengan memberikan soal berupa pilihan ganda beralasan dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada peserta didik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bermanfaat bagi siswa atau siswi, kemudian bagi guru, bagi peneliti, dan juga bagi sekolah. Tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, saya mengkaji tentang yang pertama itu analisis, yang kedua kesulitan belajar, yang ketiga konsep, konsepsi, dan miskonsepsi, yang keempat pemahaman konseptual, yang kelima konsep rangkaian arus searah, yang keenam analogi, yang ketujuh konsep analogi, dan yang terakhir adalah analogi dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini hanya menggambarkan keadaan kesalahpahaman konsep peserta didik dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis serta tidak memberikan perlakuan khusus kepada peserta didik. Variabel penelitian adalah pemahaman konsep siswa pada materi rangkaian listrik di sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah subjek dan tempat penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik SMA Pusri Palembang kelas 12 IPA. Tempat penelitian adalah SMA Pusri Palembang dan waktu penelitian adalah awal semester genap tahun 2019-2020. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan tujuan dari penelitian ini dulu. Yang kedua, izin penggunaan instrumen, kemudian menerjemahkan instrumen. Yang keempat itu validasi terjemahan instrumen. Jika telah valid, maka akan dilaksanakan tes dan mendapatkan hasil tes. Kemudian hasil tes tersebut dianalisis data tes dan yang terakhir ditarik kesimpulan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada dua. Yang pertama ada metode tes dan metode dokumentasi. Pada metode tes yang digunakan untuk mendapatkan data pencapaian hasil belajar pada pokok bahasan rangkaian listrik arus searah, sumber soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal-soal dari jurnal Student Understanding of Direct
Current Resistive Electric Circuit yang dikembangkan oleh Paula Vetter-Engelhardt dan Robert J. Beckner dengan jumlah soal sebanyak 15 soal. Selanjutnya, metode dokumentasi. Yang dimaksudkan dalam metode dokumentasi di sini adalah instrumen soal, kunci jawaban soal, foto-foto, dan data siswa yang menjadi responden. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan multiple choice test atau pilihan ganda dengan reasoning terbuka. Untuk analisis data tes, peneliti menggunakan teknik dari Abraham yang diadopsi oleh Chalik dan Ayes pada tahun 2005 dengan mengkategorikan jawaban ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu paham konsep. Paham konsep di sini yang dimaksudkan adalah jawaban menunjukkan komponen yang sesuai dengan konsep serta lengkap. Yang kedua, paham sebagian konsep, yang mana jawaban menunjukkan satu atau beberapa komponen yang sesuai dengan konsep tetapi belum lengkap. Dan yang ketiga, paham sebagian konsep disertai miskonsepsi, yakni jawaban menunjukkan adanya pemahaman pada suatu konsep tetapi disertai dengan pertanyaan atau pernyataan yang mengundang kesalahpahaman. Yang keempat itu miskonsepsi utuh, jawaban mengandung ketidaklogisan dan informasi yang salah. Dan yang terakhir, tidak paham konsep itu adalah mengulangi pertanyaan atau jawaban tidak relevan dan tidak dijawab sama sekali. Selanjutnya, dalam menganalisis data, yang pertama yang dilakukan adalah mencari jawaban peserta didik per butir soal dari setiap konsep, serta mengkombinasikan pilihan jawaban peserta didik dengan alasannya. Selanjutnya, setiap jawaban peserta didik dikategorikan ke dalam 5 kategori yang terdapat pada tabel yang sebelumnya tadi. Kemudian, yang ketiga, menghitung frekuensi jawaban peserta didik. Yang keempat, menentukan persentase pemahaman konsep dengan rumus deskriptif persentase, yakni P sama dengan F per N dikali 100%. Dan yang terakhir, hasil analisis data ini akan mengarahkan kepada kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Deskripsi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 di SMA Pusri Palembang. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 IPA 3 dengan jumlah responden sebanyak 26 peserta didik. Deskripsi instrumen tes. Instrumen tes ini digunakan dalam penelitian adalah instrumen direct versi 1.2 yang merupakan pengembangan dari versi 1.0 dan 1.1. Jumlah soal yang digunakan sebanyak 15 butir soal, yang sebelumnya dari instrumen aslinya itu ada 29 butir soal. Kemudian saya hanya memilih 15 butir soal saja yang telah diterjemahkan dan divalidasi bahasa terlebih dahulu. Kemudian ini adalah grafik hasil persentase pemahaman konsep peserta didik pada materi rangkaian listrik. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwasanya pemahaman konsep yang paling tinggi terdapat pada kategori tidak paham konsep yang sebesar 73,84% dan pemahaman konsep terendah itu pada kategori paham konsep yaitu sebesar 1,53%. Selanjutnya, saya mengkategorikan pemahaman konsep peserta didik berdasarkan submateri. Materi tersebut antara lain menerapkan aspek fisis dari rangkaian listrik arus searah. Yang kedua, menerapkan konsep daya dan konservasi energi listrik pada rangkaian listrik arus searah. Yang ketiga, menerapkan konservasi arus pada rangkaian listrik arus searah. Dan yang terakhir, menerapkan konsep beda potensial pada rangkaian listrik arus searah. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwasanya pemahaman konsep paling tinggi itu juga masih terdapat pada kategori tidak paham konsep dengan rata-rata 70% dan kategori terendah yaitu pada kategori paham konsep dan hanya pada kategori menerapkan aspek fisis pada rangkaian listrik arus searah saja yang masih ada beberapa peserta didik menjawab dengan benar dan lengkap. Sedangkan pada ketiga materi yang lainnya, pada ketiga submateri yang lainnya tidak ada satupun peserta didik yang menjawab dengan benar. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pemahaman konsep peserta didik pada kategori paham konsep ini sebesar 0%. Selanjutnya, saya mengkategorikan pemahaman konsep peserta didik ini berdasarkan butir soal. Dapat dilihat pada tabel tersebut, yang paling jelas terlihat adalah pada submateri penerapan konsep daya dan konservasi energi listrik pada rangkaian listrik arus searah. Pada nomor 1 dan nomor 9, kategori tertinggi yaitu pada kategori tidak paham konsep, yaitu sebesar 100%. Pada nomor 1 dan nomor 9. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dianalisis, menunjukkan bahwa pemahaman konsep rangkaian listrik arus searah peserta didik SMA Pusri Palembang ini bervariasi, antara lain dari persentase paham konsep itu sebesar 1,53%,
paham sebagian konsep 7,69%, paham sebagian konsep disertai miskonsepsi sebesar 3,84%, miskonsepsi utuh 13,07%, dan terakhir kategori tidak paham konsep sebesar 73,84%. Berdasarkan hasil penelitian dari Engelhardt dan Wegner, soal yang paling banyak dijawab salah adalah pada soal nomor 12, dan soal nomor 12 tersebut terdapat pada soal nomor 9 di dalam penelitian ini, yaitu tentang daya listrik. Berdasarkan hasil penelitiannya, Engelhardt mengungkapkan bahwa soal tentang perbandingan daya listrik merupakan soal yang paling sulit dengan hanya 37% dari responden yang menjawab dengan benar dan lengkap. Sedangkan pada penelitian ini, soal tentang daya listrik juga merupakan soal dengan presentasi terendah pada kategori paham konsep, yaitu sebesar 0%. Menurut Engelhardt, hal itu disebabkan karena sebagian responden tidak memahami tentang konsep daya, konsep superposisi dari sumber tegangan. Hal yang sama juga tampak pada penelitian ini. Tidak hanya pada soal tentang daya saja, soal-soal tentang arus listrik dan beda potensial juga merupakan soal-soal yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh peserta didik. Ada penelitian yang dilakukan oleh Lovi Trisandi, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya pada tahun 2017. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah peserta didik yang memiliki persentase pada kategori kurang, yaitu terdapat pada submateri konsep tentang daya, yaitu sebesar 83%, dan pada kategori baik, yaitu terdapat pada subkonsep tentang energi dan rangkaian listrik. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maria Ulfa, mahasiswi program studi pendidikan fisika Unsri pada tahun 2018 dengan menggunakan direct versi 1.0. Penelitian tersebut dilakukan di 2 universitas negeri di Sumatera Selatan, dengan hasil tingkat miskonsepsi paling tinggi, yaitu terdapat pada submateri rangkaian seri dan paralel sebesar 69,85%. Dan yang kedua yaitu tentang konsep daya listrik sebesar 61,03%. Dan yang ketiga beda potensial listrik sebesar 51,47%. Dan yang terakhir konsep tentang energi listrik sebesar 41,18%. Peserta didik diminta untuk menentukan besar hambatan pada 2 jenis rangkaian. Yang pertama itu ada rangkaian seri dan yang kedua ada rangkaian paralel. Pada tahap ini saya membandingkan konsep alternatif atau konsep yang dipahami oleh peserta didik dengan konsep yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang analisis pemahaman konsep rangkaian listrik menggunakan direct versi 1.2 di sekolah menengah atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep peserta didik SMA Pusri Palembang dengan menggunakan instrumen direct versi 1.2 berdasarkan kategori pemahaman konsep, yaitu paham konsep sebesar 1,53%, paham sebagian konsep 7,69%, paham sebagian konsep disertai miskonsepsi 3,84%, miskonsepsi utuh 13,07%, dan yang terakhir tidak paham konsep, yaitu sebesar 73,84%. Yang kedua, presentase pemahaman konsep paling tinggi terdapat pada kategori tidak paham konsep, dan yang paling rendah terdapat pada kategori paham konsep. Yang terakhir, pemahaman konsep terendah peserta didik terdapat pada submateri tentang daya listrik. Kemudian yang kedua itu energi listrik, dan yang terakhir adalah beda potensial listrik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.